Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya di channel Alikna Family bersama saya Muhammad Iqbal. Kali ini sahabat kita mau bahas masalah istislah ya. Istislah ini sahabat dia merupakan salah satu metode penggalian hukum syariat yang ada di dalam disiplin ilmu usul fikih ya. Istislah ini sahabat semua dia didefinisikan sebagai tartibul hukmi syar'i fi waqi'atin la nassa fiha wala ijma' binaan ala mura'ati maslahatin mursalah ya. Jadi menetapkan suatu hukum pada satu kasus yang tidak ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga tidak ada dijelaskan di dalam hadis dan juga tidak ada dijelaskan di dalam ijma, yang menentukan hukumnya itu berdasarkan kepada landasan maslahah mursal. Ya sahabat semua, jadi menentukan suatu hukum yang hukum itu tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, hukumnya itu dibuat dengan cara berdalil kepada maslahah mursalah. Jadi sahabat semua harus kita jelaskan dulu nih ya. Maslahat itu terbagi kepada beberapa bagian. Kalau dilihat dari cakupannya, maslahat itu ada kalanya dia maslahah ammah ya. Maslahah ammah ini adalah maslahah yang umum ya, yang dia bukan hanya kepada seseorang tapi untuk seluruh masyarakat atau semua orang. Seperti misalkan seorang pemimpin yang mengusir orang yang di kampung itu yang dia pendatang tapi memiliki aliran yang sesat, pemikiran yang sesat. Nah, yang seperti ini sahabat semua ini merupakan maslahat yang ammah. Kemudian ada maslahat yang khosoh. Maslahat yang khosoh ini adalah maslahat yang dia terkhusus hanya kepada oknum-oknum tertentu atau orang-orang tertentu ya, seperti misalkan ada orang yang dia suaminya sudah tidak pulang-pulang, ternyata diteliti, dicari kabarnya, lalu dijelaskan di situ, difasakh pernikahannya karena suaminya ini sudah tidak mau menafkahi istrinya ya, dia nggak mau pulang lagi ke rumah, katanya merantau tapi nggak mau lagi pulang, nggak mau ngasih nafkah, nggak kasih kejelasan, nggak kasih tanggung jawabnya, begitu ya sahabat semua. Nah itu untuk kemaslahatan si perempuan yang ditinggalkan itu. Kemudian sahabat semua, kalau berdasarkan kualitasnya maslahat ini dia terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada maslahat doruriyah. Maslahat doruriyah ini adalah maslahat yang paling penting, primer ya. Ya, seperti kita mengenal ada namanya hifzuddin, hifzul akal. Hifzun itu menjaga agama, hifzul akal menjaga akal, hifzul nasal menjaga keturunan, hifzul mal itu menjaga harta ya. Kemudian juga kita hifzul art ya, menjaga harga diri. Begitu. Itu hifzul al-maslahah khamsah kita menjelaskannya istilahnya. Kemudian ada juga dia maslahah yang hajiyah. Hajiyah ini adalah suatu pelengkap terhadap maslahah doruriyah tadi, pelengkap kepada kebutuhan yang primer ya. Seperti kalau seseorang sudah dia butuh makan ya, maka seperti misalkan dia membutuhkan makanan itu tempatnya yang bagus, misalkan makanan itu dia lebih banyak, nah maka itu hajiyah. Kemudian yang ketiga ada namanya maslahat tahsiniyah. Tahsiniyah ini sahabat semua dia sudah menjadi maslahat yang sifatnya pelengkap. Jadi seperti kan tadi misalkan makan, maka makanan itu sudah bisa dia raih, dia bisa dapati. Tapi kalau kepada tahsiniyah ini misalkan dia butuh makanan yang enak rasanya gitu, atau yang makanannya itu yang agak mewah dikit ya, dia sesekali kepingin makanan yang di restoran yang mahal, nah itu namanya maslahah tahsiniyah. Kemudian sahabatku semua, kalau berdasarkan perubahannya ya, maslahah ini terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama namanya maslahah sabitah. Maslahah sabitah ini maksudnya adalah maslahat yang dia tidak akan pernah berubah-ubah.
dia akan tetap sifatnya seperti itu. Dan yang kedua ada namanya maslahah mutaghayyirah. Ya, ini maslahat yang dia sifatnya bisa berubah-ubah setiap waktu tergantung perkembangan zaman atau perubahan budaya atau perubahan pola pikir orang-orang yang ada di suatu kampung, di suatu masyarakat tempat tinggal itu di satu daerah, ya. Kemudian yang keempat, sahabat semua, kita meninjau maslahah berdasarkan tinjauan syariatnya. Berdasarkan tinjauan syariatnya, maslahah ini terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama ada kalanya maslahah mu'tabaroh namanya sahabat semua. Maslahah mu'tabaroh ini adalah maslahat yang dia diakui oleh syariat keberadaannya. Dia diakui oleh syariat bahwa dia itu diterima. Itu namanya maslahah mu'tabaroh. Kemudian ada namanya maslahah mulghoh. Ini yang kedua. Maslahah mulghoh ini sahabat semua adalah maslahat yang dia dijelaskan oleh syariat melalui Al-Quran dan hadis bahwa dia merupakan maslahat yang ditolak oleh syariat. Ya, kalau misalkan maslahah mu'tabaroh tadi ya, seperti kita misalkan di dalam pensyariatan di situ larangan terhadap minuman-minuman keras misalkan, itu adalah maslahah mu'tabaroh. Karena apa? Ada kemaslahatan yang diinginkan di situ, yaitu agar akal manusia itu tidak rusak, ya, agar mereka hidup sehat begitu. Seperti dilarangnya jual beli obat-obatan terlarang, nah itu maslahah mu'tabaroh. Sementara maslahah mulghoh adalah maslahah yang dia misalkan kita memperbolehkan jual beli minuman keras dengan alasan untuk menambah APBD atau APBN, ya, menambah pendapatan negara atau pendapatan daerah. Nah, ini menurut manusia dia merupakan suatu kemaslahatan, tapi menurut syariah, ya, jual beli miras, jual beli obatan-obatan terlarang, walaupun alasannya untuk menambah pendapatan negara atau pendapatan daerah, tapi itu tetap tidak dibenarkan. Begitu sahabat semua ya. Kemudian ada yang ketiga sahabat semua, yaitu maslahah yang dia tidak dijelaskan oleh syariat secara terperinci apakah dia diterima atau tidak. Jadi tidak ada Al-Quran atau hadis yang menjelaskan maslahat ini diterima, dan juga tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan bahwa maslahat ini tidak diterima. Jadi tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang menjelaskan dia diterima enggak gitu, enggak ada. Maka maslahat ini, sahabat semua, inilah yang dinamakan maslahah al-mursalah, ya, maslahah al-mursalah. Tapi sahabat semua, maslahah mursalah ini bukan berarti dia berdasarkan nafsu syahwat manusia, enggak. Dia berdasarkan akal manusia juga, hanya saja dia maslahah yang datangnya baru. Begitu ya, sahabat semua. Oke, kemudian sahabatku, ketika tadi dikatakan istislah itu adalah menyusun hukum berdasarkan maslahat mursalah, maka kita mengetahui berarti istislah itu adalah menyusun hukum berdasarkan maslahah yang dia itu maslahahnya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, penolakan atau penerimaannya. Maka dari itu sahabat semua, di dalam ketidakjelasan maslahah mursalah ini diterima atau tidak, ulama-ulama pun berbeda pendapat. Kalau seperti Imam Hanafi, dia tidak menerima maslahah mursalah, ya. Kalau seperti Imam Malik, Imam Hambali menerima maslahah mursalah. Kalau Imam Syafi'i, dia menerima maslahah al-mursalah. Hanya saja Imam Syafi'i ini menjelaskannya dalam istilah qiyas, yang mengambilnya dalam kias, sehingga kias itu nanti maslahahnya ada syarat-syaratnya juga. Kalau menurut mazhab Malik, mazhab Hambali, sahabat semua, menggunakan maslahat mursalah ini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah bahwa maslahat mursalah itu sesuai dengan tujuan apa yang ada di dalam syariat. Jadi walaupun dia maslahat itu nggak dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis, tapi tujuannya harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sahabat semua, bahwa maslahat itu adalah maslahat yang sifatnya real, pasti, ya, bukan yang diduga-duga atau dikira-kira. Dan yang ketiga adalah maslahatnya itu sifatnya harus
berdasarkan akal, bukan berdasarkan hawa nafsu atau nafsu syahwat atau nafsu-nafsu yang jelek lainnya. Ya jelas ya sahabat semua. Jadi ada tiga syarat ini dia ya. Oke, kemudian apa sih dalil dari orang-orang yang menerima maslahat mursalah? Ya, yang pertama sahabat semua itu ada dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Ya, yang dijelaskan wama a'udzubillahi minasyaitonirrajim wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu Muhammad kata Allah kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, ini menunjukkan apa? Ulama-ulama kita menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad itu sebagai suatu pertanda menunjukkan sebagai kemaslahatan. Datangnya Nabi Muhammad kepada umat itu menunjukkan bahwa dia mau menyebarkan suatu kebaikan. Yang kebaikan itu sebenarnya suatu kemaslahatan. Maka kemaslahatan itu bisa disesuaikan dengan keinginan apa yang ada pada kebutuhan masyarakat pada saat itu. Nah, ini dalil yang pertama. Yang kedua, sahabat semua, ini berdasarkan akal bahwa permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi sekarang ini itu terus berkembang, terus ada. Maka dari itu dibutuhkan juga ijtihad yang kuat. Maka dari itu, kalau maslahah mursalah ini tidak digunakan, maka kemungkinan hukum Islam itu tidak bisa merespon atau tidak bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang tiap hari, tiap tahun, tiap berganti masa dia akan terus datang. Ya, sahabat semua. Maka dari itu maslahah mursalah ini bisa dijadikan landasan dalam penggalian hukum. Begitu. Kemudian, alasan yang ketiga sahabat semua adalah bahwa di masa dahulu sahabat Nabi juga banyak yang melakukan maslahah mursalah. Banyak para sahabat-sahabat yang melakukan suatu transaksi, suatu tindakan yang itu masalahnya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga tidak dijelaskan di dalam Al-Hadis, sahabatku semua. Tapi apakah itu dilarang Nabi? Tidak dilarang Nabi. Bahkan terkadang ada di dalam suatu kejadian di mana Nabi mengatakan, antum adro bi umuri dunyakum. Kamu atau kalian lebih paham terhadap urusan duniawi kalian. Nah, ini menunjukkan apa? Nabi mempersilahkan kepada mereka untuk menggali kemaslahatan-kemaslahatan itu dan menerapkannya. Begitu ya sahabat semua. Kemudian sahabat semua terapannya. Nah, kali ini kita lihat di dalam transaksi. Kita melihat ada intervensi pemerintah terhadap proses transaksi jual beli atau sistem perdagangan atau juga sistem perekonomian. Ya. Jadi sahabat semua, walaupun seorang pedagang itu yang melakukan transaksi, tapi pemerintah bisa ikut campur dalam urusan transaksinya. Alasannya apa? Alasannya adalah seorang pemerintah mau menurunkan, mau menjelaskan, mau menerapkan suatu kemaslahatan itu agar tetap terjadi, agar dia tidak dihilangkan dari pasar atau transaksi atau kegiatan perekonomian atau kegiatan bermuamalah. Kenapa sahabat semut? Karena terkadang ada para pedagang-pedagang ini yang dia mau menaikkan harga misalkan di atas harga pasaran. Maka pemerintah boleh melakukan intervensi itu, menegurnya agar harganya tidak dinaikkan. Kemudian juga sahabat, ada yang kedua contohnya seperti pedagang ini yang dia melakukan monopoli. Nah, barang itu ditimbunnya setelah nanti sudah terjadi langka baru mau dijualnya dengan harga yang selangit. Nah, itu juga harus boleh dan harus pemerintah mengintervensinya ya agar tidak dia lakukan. Kemudian yang ketiga sahabat semua, ada pedagang ini yang dia melakukan dikotomi pasar ya. Apa itu maksudnya? Dia hanya melakukan transaksi, mau bertransaksi kepada orang-orang yang dia pilih. Barangnya itu nggak mau dia jual kepada orang lain, hanya kepada saudara-saudaranya, teman-teman, orang-orang tertentu. Kepada yang lain nggak mau dia jual. Nah, yang seperti ini sahabat semua, ini akan menghilangkan suatu kemaslahatan yang ada di pasar. Maka pemerintah boleh mengintervensi yang seperti ini sahabatku semua. Ya. Kemudian juga ada misalkan orang pedagang yang
dia oknum-oknum tertentu, orang suku tertentu tidak boleh masuk ke pasar itu untuk berjualan. Ya, hanya boleh orang-orang dari kalangan dia saja misalkan. Nah, pemerintah boleh ikut campur dalam hal ini untuk menjelaskan suatu kemaslahatan itu. Ya, sahabat semua. Maka nanti apa yang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di situ pemerintah harus memberantasnya, menghilangkannya. Kemudian sahabatku semua, ada contoh yang lain juga. Misalkan seperti spekulasi falas, ya. Orang mengambil valuta asing pada saat murah, lalu dia berspekulasi, dia menunggu kapan ini harganya naik. Ketika nanti harga naik, maka dia jual itu. Nah, transaksinya sebenarnya seperti ini boleh, sahabat semua. Tapi lebih baik kita larang dan hukumnya akan menjadi haram. Kenapa? Alasan yang pertama karena dia berspekulasi seperti berjudi. Dia nggak tahu kapan itu untung. Ya memang akan terjadi nanti keuntungan ketika mata uang asing itu naik maka akan dia jual lagi. Tapi itu spekulasi yang seperti itu seperti judi. Nggak tahu berapa naiknya, berapa turunnya. Kemudian dia juga naik turunnya itu tidak stabil. Nah yang seperti itu tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua sahabat semua, eh, transaksi ini bisa merugikan bagi mata uang di negara yang dia itu mata uangnya menurun, akan merugikan negara yang mata uangnya itu rendah, akan merugikan negara yang mata uangnya itu tidak stabil. Ya, sahabat semua. Dan merugikan negara yang mata uangnya itu selalu turun. Kemudian yang ketiga alasannya sahabat semua adalah bahwa transaksi spekulasi valuta asing ini itu tidak ada transaksi yang real, ya. Tidak ada transaksi yang real, maka dia akan merugikan suatu perusahaan-perusahaan ekspor impor. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan barang yang real, tidak ada yang dijual, dia hanya menggunakan selisih perbandingan harga dari satu waktu kepada waktu yang lainnya, dari satu masa ke masa yang akan datang. Maka yang seperti ini banyak kerugian yang ditimbulkan sahabatku semua. Ya, maka dari itu ini tidak dibenarkan, tidak baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena ada kemaslahatan yang kemaslahatannya itu adalah maslahat mursalah. Ya, memang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an, tapi kemaslahatannya itu sangat didukung untuk terjadinya suatu perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Baik sahabatku semua, kiranya sekian mengenai istislah ini dan terapannya terhadap perekonomian Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan wawasannya, bisa kita ajarkan kepada orang yang kita cintai dan kita sayangi. Saya undur diri dulu. Kalau ini bermanfaat nanti bisa boleh di-share kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.